Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang hobi untuk selalu mengikuti dunia politik di tanah air, nama Hasan Nasbi sebenarnya udah bukan seseorang yang asing ya, di mana beliau memang dikenal sebagai salah satu, ya bisa dikatakan pemuja Jokowi dan kini beralih ke Prabowo yang begitu kerap kali mengkritisi dari Anies Baswedan. Nah, bisa bilang untuk masalah politik dia selalu berseberangan dengan Anies Baswedan. Sehingga di beberapa acara di TV ataupun di podcast seringkali beliau ini beradu argumen dengan mereka yang, eee, ya yang politiknya itu pro ke Anies ya. Nah, ternyata di sini ada pengakuan yang mengejutkan, Hasan Nasbi mengatakan kalau dulunya dia justru bersahabat dengan Anies gitu. Tapi ada satu momen yang membuatnya akhirnya berpisah jalan. Nah, bagaimana pengakuan dan momen apa itu? Mari kita simak videonya berikut ini. Ini perlu dicatat ini. Saya itu berteman baik dengan Anies Baswedan sejak 2012, 2013 mungkin ya. Dan Anies dulu sering main ke kantor saya. Dan kita baru berpisah jalan itu 2017, itu pun karena Anies ngasih tahu saya akan maju pilkada DKI. Dia ngasih tahu saya waktu itu di Hotel JS Luansa pada acara ulang tahun CSIS. Dia ngajak saya bicara, saya ditarik tangan saya, dia pribadi. Ditanya mau bisa bantuin saya nggak, tapi kan saya waktu itu harus bantuin Ahok. Karena kan anak-anak pengurus teman Ahok itu saya yang didik. Dan saya juga yang dampingi mereka supaya bisa mengumpulkan KTP untuk bisa mendukung Ahok melalui jalur non-partai. Jadi itulah terakhir ketemu dengan Mas Anies. Bahkan sebelumnya waktu masih jadi menteri juga dia mengundang saya ke kantornya untuk bicara berbagai macam hal. Jadi bukan karena benci dengan Mas Anies ya, enggak. Karena secara pribadi Mas Anies itu sahabat saya, dan saya yakin juga dia menganggap saya sahabat. Tapi ini soal perbedaan jalur politik, nggak ada urusannya dengan kebencian. Karena yang Selamat Alfard di timnya Anies itu juga sahabat baik saya. Ini soal kita berbeda jalan dalam soal politik. Jadi ada dua hal itu. Kalau misalnya saya tidak setuju Mas Anies maju, itu juga bukan karena saya benci dengan Mas Anies, tapi karena saya melihat kondisi bangsa kita ini terpecah dua dalam dua kutub yang saling membenci dan saling menegasikan satu sama lain. Jadi dua kebencian ini ditampung di dua cawan yang sebenarnya orang-orangnya itu bukan orang-orangnya, tokoh-tokohnya ini kayak misalnya Mas Anies itu nggak bermusuhan dengan Mas Ganjar misalnya, enggak. Mas Ganjar juga nggak bermusuhan dengan Mas Anies. Mereka kalau ketemu pasti baik saja. Tapi yang menjadi pendukung-pendukung fanatiknya itu nggak tahu kenapa bermusuhannya luar biasa dan nggak bisa diobati. Permusuhan pendukung Anies dengan pendukung Ganjar itu nggak bisa diobati menurut saya. Jadi kalau saya tidak setuju Mas Anies maju, dalam waktu yang sama saya juga nggak setuju Mas Ganjar maju. Kenapa? Mereka berdua walaupun tidak menginginkan ini, tapi akan menjadi ikon, akan menjadi simbol dari kebencian-kebencian ini. Orang-orang ini butuh mencari cantelan. Ini kalau kita mau mengeksplorasi, mau mengekspresikan kebencian ini, tokoh kita siapa jadi cantelan? Nah, kebencian ini yang jadi tokoh cantelannya satu Anies Baswedan, satu Ganjar Pranowo. Jadi saya nggak ingin negara kita ini ke depan masih ribut soal-soal yang begini, karena kita sudah 4 kali nih ribut soal-soal kayak gini. Tahun 2012 putaran kedua kita udah ribut soal begini, soal Islam dan Islam, ya, mana yang dianggap Islami, mana yang dianggap tidak Islami, ya kan? Yang tidak Islami kemudian mengidentifikasikan diri sebagai Pancasila, yang Islam dianggap tidak Pancasila, ini kan kayak gitu. Tahun 2014 juga begitu, skalanya nasional. Tahun 2017 kalaupun eventnya ada di DKI, tapi pembicaraannya nasional lah, kebenciannya itu juga skalanya
nasional 2019 juga begitu. Ya, itulah tadi penjelasan dari Hasan Nasbi mengenai awal mula dia berteman dengan Anies sehingga akhirnya berpisah jalan. Di mana pada video tersebut dia mengatakan Anies sempat mengajaknya untuk membantu dirinya di pilkada, namun karena dia memang sudah terafiliasi dengan timnya Ahok, sehingga akhirnya pada saat itulah dirinya dan Anies berpisah jalan atau mungkin tidak berkomunikasi lagi ya. Nah terus pada saat, selanjutnya dia makanya tidak kembali ke Anies Baswedan atau membantu Anies Baswedan, dia menganggap kalau permasalahan bangsa ini begitu besar. Karena memang konstelasi politik pada tahun 2014 dan 2019 itu memang cukup panas ya, di mana sampai dengan ada istilah cebong dan kampret. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, sepertinya Hasan Nasbi ini hanya sekedar mencari alasan ya, karena dia menganggap dirinya tidak mendukung Anies karena memang beda persepsi atau yang menurutnya Anies ini orang yang salah gitu untuk memimpin bangsa. Nah, tentu saja anggapan ini berbanding terbalik atau berseberangan dengan mereka yang pro dengan Anies Baswedan. Jadi bisa dianggap, eee, alasan untuk dirinya tidak bersama dengan Anies adalah sesuatu yang basi ya. Mungkin hal ini bisa dia katakan kepada orang-orang yang baru terjun di dunia politik. Sedangkan seperti kita tahu, dunia politik itu tidak pernah yang namanya selalu seiring dan sejalan. Berbeda dengan, sebuah negara yang menganut sistem kerajaan, di mana semua rakyatnya harus patuh dan tunduk kepada pemerintah, di mana pemerintah itu mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh para raja ya. Nah berbeda dengan sistem demokrasi, dimanapun di seluruh dunia ini, itu pasti ada yang namanya pro dan kontra, sehingga tidak mungkin ada yang namanya seiring dan sejalan. Bisa dikatakan, bisa ditanyakan di mana di dunia ini yang menganut sistem demokrasi yang pro semua gitu. Mungkin ini bisa, dilihat pada saat pemerintahan Orde Baru ya, di mana rakyat di situ disajikan untuk selalu pro dengan pemerintah. Tapi tidak juga, karena memang ada beberapa 3 partai di mana para rakyatnya bisa memilih di situ. Biarpun quote dan quote ada yang mengatakan bahwa itu telah diatur ya. Tapi tentu saja di sini kita tidak bisa, langsung membenarkan atau mengiyakan apa yang dikatakan oleh Hasan Nasbi. Karena memang di mana ada yang pro dan tentu di sebelahnya juga ada yang kontra. Andaikan dia memilih Anies pada saat itu, tentu saja harus berseberangan dengan yang namanya Ahok. Yang di kubu Anies mengatakan bahwa Ahok yang salah, di kubu Ahok mereka semua mengatakan bahwa Anies yang salah. Nah, jadi hal inilah yang akhirnya diadu di, pilkada. Siapa yang menang pada saat itu, siapa yang jumlah suaranya lebih banyak dan, yang kalah itu harus menerima hasil dari, pilkada tersebut. Ya hal inilah memang yang sudah direncanakan atau yang sudah dipilih oleh bangsa kita, dari bangsa yang demokrasi gitu loh. Nah jadi, bisa dibilang alasan-alasan dari Hasan Nasbi tadi ya itu hanya bisa dikatakan pada orang-orang kemarin sore ya, orang-orang yang belum mengerti tentang dunia politik. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya memang Hasan Nasbi ini tidak pernah bisa sejalan dengan Anies Baswedan. Karena di pertarungan politik manapun, baik itu di pilkada ataupun pilpres, Hasan Nasbi ini tidak pernah mendukung sama sekali dengan Anies. Berbeda dengan di saat mereka sedang menjalani kegiatan sehari-hari ya, yang makanya dia katakan kalau misalnya mereka itu pernah bersahabat. Ya itulah uniknya demokrasi dunia politik di tanah air kita ya. Sepanas-panasnya politik itu bisa dikatakan ya semuanya stabil-stabil aja sebenarnya. Biarpun memang kita tidak bisa memungkiri ada juga, perbedaan pendapat ini yang sampai dengan masuk ke, rumah tangga gitu, di mana adik dan kakak itu tidak sejalan, bahkan suami dan istri pun tidak sependapat. Tapi hal ini hanya sekedar sampai di situ gitu, tidak sampai dengan hal-hal yang seperti yang dialami oleh, dunia luar di sana, sampai ada yang akhirnya pembunuhan, penyiksaan, atau apapun. Ya semoga saja tetap terjaga dengan baik, tidak ada korban jiwa di dunia politik di tanah air gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah kira-kira rekan-rekan di sini, para penonton Iden Project setuju nggak dengan apa yang dikatakan oleh Hasan Nasbi? Nah, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Iden Project. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.